Shalom Sobat STMJ yang terkasih. Selamat berjumpa berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya Maria Yohana dari Paroki Santo Yohanes Rasul Karanganyar. Kita berjumpa kembali dalam STMJ hari ini, Kamis 1 Februari 2024. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Mari kita baca bersama. Inilah Injil Tuhan karangan Markus, dimuliakanlah Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat STMJ yang terkasih, STMJ hari ini, bacaan hari ini mengisahkan tentang Yesus yang memanggil dan mengutus ke-12 muridnya pergi berdua-dua. Mereka tidak diperkenankan untuk membawa bekal, tidak diperkenankan untuk membawa baju lebih dari 2, dan mereka pun diutus untuk mewartakan kabar baik yang ada dari Tuhan. Mereka diutus ke rumah-rumah, dan jika ada rumah yang menerima mereka, mereka diharapkan tinggal, dan jika tidak, maka mereka harus mengebaskan kaki mereka sebagai peringatan kepada mereka. Sobat STMJ yang terkasih, saya tertarik dengan ayat yang ke-7, di mana di situ dikatakan, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Yesus pun memanggil dan mengutus saya. Pada 3 tahun yang lalu, saya diminta untuk menjadi prodiakon di stasi saya. Sungguh suatu tugas yang menurut saya tidak pernah terbayangkan dalam pemikiran saya. Juga tidak pernah terbesit seperti apa sih tugas prodiakon itu. Saya akhirnya menerima tugas itu, dan saya percaya bahwa Tuhan akan selalu mendampingi saya. Yang paling mengesankan dalam tugas prodiakon saya, ketika dalam masa-masa tahun pertama saya diberi tugas untuk menjadi prodiakon, itu kan kalau tugas prodiakon berkaitan juga dengan kematian, ibadat tirakatan, dan juga pemakaman. Jujur, saya tidak tahu tata caranya. Memang ada bukunya, tapi kadang kan takut kalau salah atau bagaimana. Waktu itu di stasi saya ada orang yang meninggal, dan mereka meminta untuk didoakan. Prodiakon merupakan kepanjangan dari Romo,
di mana kami diperbolehkan untuk memberikan doa tirakatan kepada mereka yang meninggal. Saya diberitahu oleh ketua stasi, nanti yang mimpin doa tirakatan kamu, dan juga nanti di pemakaman kamu yang pimpin. Terus terang saya langsung, aduh gimana ya, saya belum pernah. Lalu saya katakan, ya akan saya coba. Dan saya waktu itu teringat dengan salah seorang prodiakon senior di tempat saya. Paroki Yohanes Rasul Karanganyar itu kan pecahan dari Paroki Santo Petrus Pekalongan. Senior saya ini ada di Paroki Santo Petrus Pekalongan. Saya menghubungi beliau. Saya bertanya, bisa enggak ya untuk besok mendampingi saya dalam pemakaman, doa pemakaman. Beliau mengatakan, bisa, nanti kamu saya dampingi. Saya merasakan sukacita yang luar biasa. Walaupun itu tugas menurut saya susah, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia tetap membimbing dan mendampingi saya dengan mengirimkan orang yang mau membantu saya. Melalui bacaan hari ini, saya sungguh diingatkan bahwa saya dipanggil dan diutus oleh Yesus melalui pembaptisan. Saya diminta untuk menyebarkan kabar baik kepada semua orang. Ketika saya diminta untuk melakukan suatu tugas pelayanan tertentu, Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk saya. Tuhan mempunyai misi buat saya, dan Dia memperlengkapi dan memampukan saya dalam tugas pelayanan yang diberikannya. Tuhan akan selalu menjaga dan membimbing saya. Demikian STMJ hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berkah dalam.